Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore juga, Sally. Kok baru ada 4 orang ya? Iya, Pak, saya reminder lagi, Pak, teman-teman. Ini tadi siang ada ke kampus. Nggak ada, Pak. Ini baru mulai. Oh, kosong hari ini mah cuman ini dia, Iya, teori. Pak. Betul. Oh, kirain padat ya, nggak tahu masih agak santai dong berarti ya. Semuanya, PJ-nya ini si Askia ya. Iya, Pak. Ada berapa semuanya ini? Kita dua tiga, Pak. 23 ya. Mm-mm. Itu daftar tugasnya udah dikirim belum ya? Nah gitu ya, belum ya? Iya ya. Daftar tugas udah, Pak, yang di Google Drive kan ya? Enggak, nama-nama kelompok-kelompoknya kamu udah ngirim ke saya belum ya? Oh, belum, Pak. Oh ya, nanti tolong kirim ya. Iya, siap, Pak. Oke. Ada berapa tadi semuanya? 21 ini S, 21, 2A ya? Apa? 2B? 2B, Pak. 2B ya. 2B. 21 orang. Ya, sekian ya. Iya, Pak. Oke. Oke ya, hari ini saya akan menerangkan langsung nih, kan ada dua bagian yang saya ya, pertemuan pertama dan minggu kedua. Jadi minggu depan harus sudah siap itu ya, mekanisme inisiasi respon imun, pengenalan, pemrosesan, gitu ya, Askia ya. Siapa tuh kelompoknya tuh? Iya, Pak. Oke, Bapak mau tanya dulu. iya silakan. Minggu depan kan kita libur ya, Pak. Oh Nanti iya, berarti gimana, minggu Pak? depannya lagi. Ya, awal Berarti puasa ya. dua pertemuan ya? Nah, iyalah, Langsung. jadi takutnya, tapi lihat aja kalau memang materinya, maksudnya begini, siapin dua pertemuan, tapi kalau materinya yang satu aja panjang, ya satu aja, nggak kenapa, dilanjutin minggu depannya. Tapi kalau memang bisa, dua grup, nggak apa-apa gitu, jangan mesti harus dua, harus satu, nggak apa-apa lah. Oh, Tapi ya berarti kalau karena udah ada libur, disiapin dua, dua itu aja ya, dua materi ya. iya, berarti persiapan ya, Pak, yang kelompok selanjutnya. Iya, karena kan kita udah ada libur tuh ya, takutnya nanti banyak libur, yang saya bilang tuh takutnya nggak keburu lagi ya, nanti di akhir di double double terus gitu ya gitu ya, gitu Askia. Iya, oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, ini baru tinggal sedikit lagi nih yang orangnya ya, ayo kita buruan nih karena saya hari ini kan dua nih, banyak nih. Lumayan ini juga ya, kalau dua ini nih lumayan padat materinya. Padahal belajar imun kayaknya sih agak lebih rumit ya dibanding belajar biomolekuler yang udah sepertinya rumit banget itu. Siapa yang udah baca-baca ini? Wah, kayaknya diem-diem aja belum ada yang baca-baca nih berarti ya. Udah Pak, udah Gimana nih? baca tugasnya Pak. Iya. Oh, bukunya tuh udah dibaca-baca. Ya Kembali. baru tugasnya yang kemarin. Oh, itu. Ya lumayan, nggak apa-apa. Nah, itu apa udah kira-kira mau tugasnya ini satu orang satu buku apa satu orang dibagi bab-babnya ini? Iya, Pak, dibagi-bagi aja, Pak. Ah, Shelly biasa nih maunya bagi-bagi aja. Nggak, Pak, biar lebih ini, Pak, lebih gampang. Orang kenapa maunya lebih gampang ya? Nggak mau yang tantangan. Tugas itu jadi tantangan, jangan jadi macamnya aduh repot tugas nih susah, jangan jadi tantangan itu. Kalau tantangan itu kan harus bisa dihadapi ya. Nah, jadi kita begitu katanya ya, kalau kita punya masalah anggap itu tantangan. Ya, tantangan kan bisa dihadapi. Kalau udah bilang susah nih repot, udah susah dah tuh apa juga.
Oke, 18 potong 2, 16. Ada 2. Masih 5 orang lagi nih. Ayo, 5 menit lagi maksimal nih. Apa kita mulai 2 menit lagi lah. Saya siapin dulu. Oh, tadi PPT-nya. Jadi hari ini saya pagi sore ini ada siang tadi, jam siang sama sore nih kelas kamu nih. Kelas kalian. Tadinya kan Jumat tuh dimajuin. Karena Jumat tanggung jamnya Jumatan. Sudah 20-an. Nah, ini cepet nih. Kurang dikit ya. Oke lah kita mulai saja nih ya. Karena sudah cukup banyak yang hadir. Oke. Oke ya kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan berdiskusi lah ya tentang konsep dasar pertahanan tubuh dan pengenalan antigen gitu ya. Mungkin kita merasanya udah ngerti nih antigen ya, tapi rasanya agak sulit kalau jarang baca. Ternyata ini sama ya seperti biologi molekuler gitu ya model-modelnya. Tapi ini istilahnya terlalu banyak ya. Jadi istilahnya banyak sinonimnya. Nah, perlu diingat dulu ya. Jadi banyak sinonim. Padahal itu sinonimnya sangat berbeda lagi ya. Seperti CD4. CD4 itu disebut juga T helper. Nah, sedangkan CD8 disebut T sitotoksik atau T pembunuh. T ya, kalau T8 itu. Ya, jadi banyak sinonim-sinonimnya ya. Jadi perlu benar-benar dibaca-baca juga nih kalau enggak mah repot lah inilah. Ya, karena juga kita kan memang tidak terus-menerus bersentuhan ya, bersinggungan nih dengan imunologi. Beda kalau farmakologi ya, sering kita dengar istilahnya, oh kita ngerti nih, begitu, nggak terlalu susah. Tapi kalau ini, karena jarang gitu, jadi kesannya agak susah gitu ya. Dan memang kita mesti berkorban waktu gitu ya, untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Kalau kita tidak ada niat begitu, sulit lah. Ya, pas-pasan aja begitu pengetahuannya ya. Tapi kalau pengetahuannya pas-pasan, susah jadinya mengertinya kadang-kala gitu. Ya, jadi mesti memang tadi ya mencari buku-bukunya ya kan ada juga beberapa buku udah saya upload di situ ya untuk dikerjakan tugas. Ya nanti boleh lah ya dibagi-bagi lah babnya ya diatur lagi lah nanti sama PJ berdiskusi dengan temannya dibagi rata lah gitu ya ada beberapa buku itu diringkas biar bisa bisa membaca gitu ya. Nanti kan saling share itu ya di buku itu apa kekuatannya dia menerangkan apa kayak tadi ya pertahanan tubuh dia mengambil jalurnya non spesifik sama spesifik itu apa aja gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kok nggak bergerak? Ini mah udah. Nah ya, jadi hari ini saya akan ini nih. Ya, kalau bisa keburu dua bagian ini, dua pertemuan 2 minggu ini hari ini boleh. Kalau masih kurang, ya nanti minggu depan saya minta sedikit waktunya gitu ya. Tapi kelompok 3 harus sudah maju. Ya, minggu depan lagi. Minggu depannya lagi, karena libur lupa gitu ya. Oke. Ya, singkatan-singkatan juga terjemahannya kadang-kala memang langsung berbahasa Inggris gitu ya. Nah, ini di open aja nih biar lebih ini nih. Jadi dia bisa dikasih kursor ya. Bentar.
Nah, kelihatan ya? Cukup besar apa kurang besar sih? Halo, halo? Cukup Pak, jelas Pak. Jelas lah ya? Oke ya. Nah, ini singkatan-singkatan ini ya, ada yang diterjemahkannya ke bahasa Inggris tuh ya. Nah, tapi ada juga yang, nah ini, TCR, reseptor sel T. Ini bahasa Indonesia ini kan. Harusnya kan T, sel reseptor. Nah, ya, jadi ada terjemahannya ke bahasa Indonesia, ada ke bahasa Inggris. Jadi benar-benar mesti dipahamin lah gitu ya. Natural killer, nah ini mungkin nggak bisa diterjemahin lagi jadi sel pembunuh gitu, sel pembunuh alami ya. Ya, nah nanti kita nih akan MHC nih, major histocompatibility complex. Nah, kamu kan udah pada megang PPT-nya ya, nanti dilihat tuh kayak tulisannya kurang T-nya tuh ya. Major compatibility, padahal harusnya kompati ya, compatibility gitu. IL yang sering keluar nih ya, interleukin, IG, imunoglobulin, ya. Yang biasanya kita IG kita imunoglobulin gamma ya, itu ya, imunoglobulin IgM, IgD, IgG, IgE, IgA gitu ya. Nah, kita kira begitu. Oke, buku-bukunya udah. Nah, ini ya, ini cikal bakalnya mengapa vaksin itu penting ya. Nah, ini kan begitu artinya. Mengapa penting? Karena dulu pada saat belum ada vaksin ditemukan gitu ya. Bayangkan tahun 1921 itu ada ratusan ribu orang yang tertular tiap tahun. Ya, tapi dengan adanya vaksin pada 2014 sudah tidak ada. Campak juga ya, pada tahun 941 894 ribu, tapi sekarang 2014-an maksudnya hanya 600-an doang, nggak sampai 1.000 orang ya. Nah, kalau dari hal begini kira-kira apa yang kita bisa ambil nih? Mengapa ada yang nol? Mengapa ada yang masih ada juga walaupun sedikit? Kira-kira kenapa nih? Ada yang bisa jawab? Karena udah imunisasi mungkin ya Pak. Imunnya udah terbentuk. Ya boleh, benar-benar gitu. Ya ada juga benar karena memang sudah dilakukan imun, tapi berarti masih ada sedikit ya yang tertular gitu ya. Nah gitu ya. Jadi jawabannya pertama kemungkinan besar tadi ya seperti COVID, dia punya varian-varian setiap saat. Jadi setelah divaksin pun nggak bisa gitu ya. Ini video saya matiin aja biar gampang. Nggak ada gitu ya kekebalan yang sama gitu ya. Jadi kan kita divaksin A, COVID-nya harus A, jenisnya variannya harus A. Tapi berbeda varian, nah vaksinnya nggak mempan. Begitu. Jadi apalagi virus ya yang terkenal sangat-sangat mampu berganti rupa atau punya varian yang cepat dia. Kalau bakteri, nah kemungkinan besar dia alami lah, udahlah seumur hidup begitu-gitu aja lah, jarang lah. Walaupun dia bermutasi, dia jangka panjang lah ya. Nah jadi untuk membasmi penyakit dari infeksi mikroba lebih enak, lebih mudah dibanding infeksi virus. Teorinya begitu ya, tapi pada kenyataannya ya nggak selalu linear lah ya, bisa jadi berbeda atau enggak gitu ya. Ya, jadi vaksin tetap emang udah bagus lah artinya. Kalau kita divaksin, ya kemungkinan besarnya kita pun tertular tapi tidak parah-parah banget. Ya, bahkan sampai merenggut nyawa gitu. Ya, nah kira-kira begitu. Oke, kemudian hari ini kita akan melihat definisi. Kalau definisi imunologi mah nggak susah-susah amat lah ya. Kayaknya anak mulai dari SMP, SMA gampang lah, bal dari penyakit. Ya gitu ya, tidak mau. Nah kan ini internet saya langsung unstable nih. Kalau suaranya kurang jelas langsung dilapor ya. Kemudian ruang lingkup imunologi. Nah ini ruang lingkupnya sangat besar ya. Tapi karena
sama lah ya, semua kalau kita bertemu belajar pertama kali, kita sebutnya ini penghantar lah. Karena memang levelnya itu ada beberapa ya, ada level pemula, mahir, ahli kan gitu ya. Jadi kita level awal aja nih, level pemula aja dah. Ya, jadi kalau mau lanjut lagi nanti mungkin ngambil S2-nya jurusan imunologi kali begitu ya. Nah, masuk ke tingkat mahir dan ahli itu. Tapi kalau di S1 baru ketemu imunologi, ya dianggapnya ilmu dasar lah ya. Padahal itu ilmu maksudnya berkembangnya banyak juga subbagian-subbagiannya ya kita mungkin nggak terlalu sampai ke dalam gitu ya. Kita masih di luarannya aja lah. Sebagai pengenal aja gitu dulu ya. Nanti kalau kita mau belajar lebih mahir lagi ya kita harus tadi banyak baca lagi sendiri ya. Oke ya, jadi kalau ahli bilang imunologi, ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Ya, kalau dari bahasa Latinnya imunis yang berarti bebas dari beban. Dan logos ilmu. Jadi ilmu yang bebas dari beban, penyakit mungkin gitu maksudnya ya. Tapi kan agak sulit ya, walaupun kita sudah belajar, sudah ngerti, tapi kalau masalah kena penyakit, ya belum tentu ya. Karena nggak bisa juga, nggak ada manusia yang sehat selamanya ya. Kemudian kalau dari awal-awal dibilangnya ilmu imunologi ini, berasal bercabangan dari ilmu biologi ya. Nah, nanti cabang-cabang ini biar gimana pun mungkin dia bisa jadi sendiri gitu ya, kalau memang dia sudah mampu mengkhususkan ya kemampuannya ya. Kalau biologi kan juga luas banget kan. Nah, orang belajar biologi sedikit aja bersinggungan dengan imunologi. Wah, imunologi banyak banget bahasannya. Akhirnya mendingan dia disendiriin lah. Jangan dibahas di biologi semua ya gitu. Ya, kemudian respon imun sangat penting pada kelangsungan organisme. Makanya di PPT ini ada ya si Bubble Boy ya. Si Bubble Boy ini ternyata kemampuan untuk bertahan pada kuman-kumannya itu ya, kuman, bakteri, itu mikroba itu nggak ada gitu ya. Wah, sungguh malang nasibnya ya. Dan kalau kita lihat situ kalau nggak salah gitu ya, umurnya hanya 13 tahun ya. Nah, bayangin gitu ya. Jadi kemudian yang patogen ya, istilah patogen ini harus dimengerti bahwa patogen ini sesuatu yang menyebabkan kita sakit lah. Jadi yang menyebabkan negatif lah ya, kita bakalan kena tular, kena sakit. Ini bakteri jenis patogen, virus patogen, jamur patogen gitu ya. Patogen nih semuanya, yang menyebabkan penyakit. Nah, kalau kita belajar imunologi tanpa ada dasarnya, ada sejarahnya, ya nggak enak juga ya. Makanya di sini saya masukin sedikit aja nih ya, singkat banget lah ini sejarahnya. Ya, dulu awalnya pada abad 11, ya di Cina itu ada cacar. Ya, jadi kan sejarah ya baru dicatat itu. Oh, itu cacar namanya. Padahal kalau lagi zaman abad 11 ini mungkin mereka nggak tahu. Ini kena penyakit apa nih? Wah, penyakit kutukan lah, apalah kan gitu ya. Penyakit yang membuat muka kita bopengan ya, atau sekarang istilahnya keropeng gitu ya. Pernah ketemu orang yang mukanya bopengan? Halo, halo? Ada di sini yang pernah melihat muka orang itu bekas tanda dari cacar air, cacar? Ada? Ada sih, Pak. Ada, masih ketemu kamu? Di mana? Iya. Tapi nggak seluruh mukanya ya, Pak. Cuman kayak sisa-sisanya aja. Banyak. Mungkin ya kan udah lumayan berumur ya, Pak. Mungkin beda generasi. Ya gitu kali ya. Jadi memang, nah saya juga ya melihat orang yang mukanya bopengan itu pada saat usia saya mungkin masih SD kayaknya. Kalau SD umur saya berapa tadi tuh? 80 tahun 80-an berarti. Nah, itu masih ketemu orang yang mukanya bopeng. Tapi terakhir dari kesini-sini nggak pernah lagi. Memang cacar itu kan sudah dianggap beres gitu ya pada tahun berapa itu. Tapi itu ya kumannya atau virusnya ya, cacar itu ya virus ya. Atau kuman, lupa dah. Nah, itu disimpan itu ya. Jadi itu bisa digunakan lagi sebagai senjata biologis nanti tuh. Kalau disimpan di Amerika itu kan ya.
Nah, itu bisa jadi senjata biologis nanti. Nah ya, pokoknya ceritanya gitu ya. Jadi pada abad 11 ini, ada kejangkitan ya di Cina itu banyak yang tadi yang mukanya, kulitnya itu kena cacar ini. Wah, cacar ini serem dah ya. Beda dengan cacar yang masih ada sekarang ya. Yang namanya sekarang ini kan cacar air ya. Kalau dulu namanya cacar aja lah gitu ya. Nah, varicella sama variola itu bedanya gitu ya. Nah, yang dahsyat ini variola nih. Kalau yang varicella itu cacar air lah, kalau nggak salah gitu ya. Nah, mereka di sana jadi nggak tahu gimana ceritanya tuh kulit-kulit keringnya dari orang Bopengan itu diambil, diserbukin, nah dikasih lagi ke orang sehat gitu. Ya, ada yang baiknya dioles atau dicampur makanan gitu, dimakan. Ya, nah ini istilahnya imunisasi cara primitif ya, yang disebut juga variolasi. Nah ini terus ya berkembang gitu ya di dunia nih ya, sampai ke Timur Tengah juga ngelihat gitu. Iya, kalau di negara sono Cina itu katanya ya kalau orang yang cacar itu diambil keropengnya, diserbukin, dipakailah dimakan atau diolesin di kulitnya, itu bisa mencegah cacar gitu katanya. Oh begitu gitu ya. Nah jadi kan ini kan nama tradisional jadinya ya, diikutin lah sama orang. Ternyata sampai juga ke Inggris ini. Sama juga ya, mereka juga begitu. Ya, memakai cara variolasi namanya. Walaupun terbukti cara ini bisa juga berbahaya. Kan tadi ya, artinya kalau kebanyakan dikit aja, dia jadi menimbulkan cacar dong. Jadi dosisnya harus pas gitu. Kalau nggak pas kan berbahaya. Dan siapa yang tahu dosisnya berapa? Ada yang ngasih sedikit, kemungkinan dia jadi sehat. Ya, ada yang ngasih banyakan dikit, malah cacaran dia. Ya, karena dosisnya belum diatur. Ya, dan artinya apa? Kumannya, bakterinya atau virusnya tidak dilemahkan. Beda ya dengan vaksin yang kita pakai ini zaman sekarang. Pasti ada perlakuan kan pada vaksin itu, mau dia dilemahkan, mau dia dimatikan. Tapi pada zaman itu model variolasi itu kan nggak dimatikan atau dilemahkan, keraknya aja dikumpulin, dikasih lagi ke orang. Waduh, memang bisa tertular banget itu istilahnya ya. Nggak digituin aja bisa tertular, apalagi dikasih gituan. Dan banyak lagi contohnya berlebih, ya udah pasti kena orang itu. Nah itu makanya dilarang lah ya. Akhirnya di Inggris itu ketahuan, wah janganlah ini sembarangan begini, nggak ada. Ya. Nah kemudian pada tahun 1796, ini abad ke, nah lihat ya, dari abad ke-11 ini ke Inggris itu nyampe pada abad ke-18. Buset dah ya, 700-an tahun baru nyampe tuh informasi itu ke Inggris ya. Jadi orang mau membasmi penyakit tadi yang kita lihat itu ya, ratusan tahun memang untuk mengeliminasi suatu penyakit. Bukannya sangat gampang. Makanya kalau kita kayak COVID ini kan baru berapa tahun ini, jangan anggap dia langsung hilang aja ya. Susah banget itu mengeradikasinya ya, sampai dia benar-benar lenyap, sampai dia bisa dikendalikan semaksimal mungkin gitu kan. Ya, kemudian baru abad 19 lah ya, yang dia baru bisa ngejelasin itu tadi. Oh, ini ada penyebabnya, ada mikrobanya ya, mikroorganisme ini bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, dan yang makhluk-makhluk amuba gitu ya, yang disebut parasit. Tapi cacing jangan disebut mikroba ya, kayaknya cacing itu makroba kan, besar dia. Ya, nah kemudian tahun 1880 Louis Pasteur merancang sebuah vaksin kolera untuk ayam dan vaksin rabies. Ya, nah kemudian teruslah berkembang. Nah, lawannya antigen itu adalah antibody. Ya, nah antibody kalau di obat disebutnya apa? Serum. Jadi serum itu mengandung antibody. Ya, kalau vaksin mengandung antigen, jangan salah ya. Jadi kalau antigen virus pada saat divaksin kita sehat. Tapi kalau kita sakit langsung kena infeksi yang berbahaya itu, contohnya kita kena gigit anjing gila lu, anjing gila lu, anjing gila ya, kita nggak bisa divaksin lagi, nggak keburu, tambah parah, mati bisa kita. Jadi kita harus dikasih serum. Karena apa? Serum berisi antibody. Gunanya antibody adalah mengikat antigen supaya netral kan gitu ya.
Nanti kita lihat ada beberapa cara kerja ya untuk vaksin lah gitu ya, atau cara pertahanan tubuh kita. Ya, jadi ini singkat banget nih. Kalau kalian baca lagi, waduh, ada 2 lembar. 2 lembar kalau dijelasin aja udah 1 SKS itu ya. Oke. Nah, ini kan mikroba ya. Oke lah, yang mikroba ini nih. Ya, jamur pun sendiri punya makrobanya kan. Kita makan jamur. Jamur kuping, jamur apalagi sih ya. Nah, banyak lah ya jenis-jenis jamur itu. Tapi ada juga jamur yang kecil. Ya, contohnya jamur untuk keputihan. Kan kita nggak kelihatan tuh jamurnya kayak apa. Tapi penyebabnya jamur. Ya, jamur yang makroba ada bisa berguna, ada yang maksudnya bisa dimakan, sehat gitu ya, banyak seratnya. Tapi ada juga ya jamur-jamur yang bisa buat penenang itu ya. Psikosis ya. Nah, itu jamur-jamur fisiologin ya. Jamur yang ada di gandum itu ya, sisa gandum itu ya, itu juga jadi obat ya. Nah, itu apa yang semacam obat kebidanan itu ya. Nah, kalau cacing saya lihat mah itu semua makroba banyak kan ya. Cacing tanah, cacing pita, cacing apa, cacing yang mini, cacing apa? Ya, mungkin telur itu mah ya. Nah, protozoa juga nggak semuanya mini ya, ada juga yang agak besar loh. Ya, nanti perlu dilihat lagi ya. Tapi virus dan virus pastilah sangat susah dilihat ya. Tidak bisa pakai mikroskop biasa juga ya. Bakteri, nah ini yang kita suka belajar di mikro, itu kan kelihatan ya jenis-jenisnya. Kalau dia menggumpal aja makro kita lihat ya. Tapi kalau kita identifikasi harus mikro. Ya, jadi kalau cacing sih menurut saya bukan mikro ya, tapi dia besar ya. Oke, kita lanjut ke infeksi ya. Gimana sih orang bisa infeksi dan apa sih maksudnya infeksi dan gejala-gejalanya gitu ya. Infeksi adalah proses masuknya mikroorganisme. Nah, yang tadi lah ya, minimal itu 3-4 lah itu ya. Virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Jamurnya yang khusus kecil-kecil nih ya. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan infeksi itu berekspresi gitu ya, terlihat gitu ya. Nah, jumlah mikrobanya harus banyak juga. Kalau dikit, ya tadi ya, semua itu kan perlu dosis ya. Kalau nggak ada dosisnya nggak mungkin. Ya, jadi semua perlu dosis. Jadi jumlah mikroba pun ada dosisnya. Kalau dia terlalu sedikit, ya tidak bisa menginfeksi kita lah ya. Jadi harus tadi jumlahnya cukup lah. Ya. Kemudian tadi patogenitas. Kalau dia nggak patogen, ya nggak apa-apa. Kayak kita makan jamur lah ya. Kita makan jamur kuping tuh, jamur yang bisa digoreng itu jamur apa sih lupa. Nah itu kan nggak ada masalah ya. Kita makan sebanyak apa juga. Waduh, kita pakai tepung, kita goreng, kita makan. Wah, enak banget lah ya. Nggak ada masalah ya. Karena tidak ada keganasan atau virulen lah ya, toksinnya lah. Nah, gitu ya. Kemudian faktor yang juga cukup penting adalah inangnya nih, hostnya nih, kitanya nih. Apakah lagi maksimal atau kurang daya tahan tubuhnya. Begitu ya. Jadi kalau kita kena mikroba doang, jumlahnya kurang ya nggak bisa juga ya. Bakterinya baik ya kita nggak kenapa-napa gitu ya. Contohnya kita makan merek lah sebut ya Yakult, itu kan mikroba. Tapi dia malah berguna ya, malah penting. Nggak masalah kita sengaja lagi ya. Tapi jangan deket-deket sama orang yang maaf-maaf nih ya batuk TBC gitu ya. Nah itu kita bisa ketular. Ya, kemudian sering disebut juga ada istilah 2 ya, infeksi yang didapat dari komunitas atau lingkungan. Nah, kita nih ya, kita ini yang bukan di rumah sakit ini dianggapnya infeksi komunitas kalau tertular. Ya, nah ini banyak juga diadakan penelitian ya oleh orang itu ya, lingkungan ya. Di daerah itu contohnya terinfeksi apa gitu. Bagaimana dia bisa menyebarnya? Gimana aja orang-orang yang kena sebar ya. Nah, itu community acquired infection ya. Nah, kalau di rumah sakit kan ada ya, kita datang ke rumah sakit nih sehat-sehat, pulang-pulang sakit. Nah, itu namanya infeksi dari rumah sakit. Sering diistilahkan infeksi nosokomial.
Kalau ada pertanyaan, Pak, kok saya masuk ke rumah sakit, kok kayaknya saya tiba-tiba sakit nih, Pak. Wah, ini penyebabnya rumah sakit. Tapi kata orang rumah sakit, belum tentu, enak aja kamu. Barangkali kamu kena di rumah kali, kok ngomongnya di rumah sakit. Nah, faktor apa yang kira-kira kita bisa tahu? Dia itu dari rumah atau dari rumah sakit? Kalau ada yang tahu, mantep nih. Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, PR aja ya. Nah, dicari tuh bagaimana cara orang itu membuktikan, oh ini infeksi dari rumah sakit. Oh, itu mah bukan dong. Orang ada tanda-tandanya kan gitu. Ini mah infeksi dari rumah. Jadi jangan nyalain rumah sakit. Walaupun memang rumah sakit makanya anak kecil apa gitu kan kita tidak boleh bawa sembarangan. Karena itu takutnya dia kena infeksi dari rumah sakit. Nah gitu ya. Nggak ada yang tahu ya, berarti PR tuh. Cari tuh. Gimana tuh cara tahunya. Nah kemudian ya, infeksi itu umumnya menghasilkan ini nih ya. Inflamasi nih, radang, bengkak, ya, merah, panas, nyeri, dan sampai gangguan fungsi. Nah, ini umumnya orang yang terinfeksi ini akan mengalami ini. Ya, ini gejala inflamasi ini gejala dari imun kita loh. Mengapa begitu? Karena kalau tanpa menimbulkan gejala inflamasi ini, kita sebagai manusia tuh nggak tahu nih, kan manusia suka nggak apa, aduh, saya sehat-sehat aja Pak, nggak ada perasaan apa-apa tuh kan gitu ya. Tapi kalau ada panas gitu, ada bengkak, aduh Pak saya lagi sakit. Nah itu, jadi sistem imun itu memberitahu kita ada sesuatu yang tidak normal ini. Sehingga kita bisa mengobati atau memberantas penyakitnya kan. Karena kalau kita merasa sehat aja, ya tahu sendiri ya. Orang kalau udah sehat, merasa sehat, ada yang mau periksa, ada yang mau ke dokter. Kan nggak ada. Saya kayaknya sehat-sehat aja, Pak. Nggak ada keluhan, Pak. Nggak ada yang merah, nggak ada yang bengkak. Sehat. Nah, jadi kalau ada yang kita kena infeksi, tubuh lah yang memberitahu kita nih, ini ada kuman masuk. Saya kasih nih tanda inflamasi. Biar manusianya sadar gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Kemudian, nah ini tadi ya. Nah, ini anak ini sangat kesian ya. David Vetter ini ya. Umurnya hanya 1971 sampai 1984 ya. 13 tahun ya kalau nggak salah ya. Benar ya? Ya, dia punya kekurangan ya, imunodefisiensi. Sebenarnya bukan disebut penyakit juga ya. Ini menarik ini ya. Istilah penyakit kadangkala nggak boleh itu ya. Sindrom ini kan. Nah, kalau dibilang sindrom bukan penyakit sebenarnya kan, gejala. Jadi kalau kita artikan, kalau nggak salah ya, saya juga kurang jago bahasa Inggris gitu ya, atau ngerti ya. Jadi mungkin ada kalian yang lebih ngerti lah ya. Severe ini parah gitu ya, combine mah gabungan lah ya, beberapa lebih dari satu gitu. Imunodefisiensi itu kekurangan imun, sindrom gejala. Jadi gejala kekurangan imun dengan kombinasi yang parah gitu ya. Disebut kombinasi apa? Karena dia banyak nih ya. Dia apa tadi nggak bisa imunnya mungkin yang spesifik. Dia yang non spesifik juga nggak bisa. Maksudnya nggak bisa memberikan perlindungan lah. Dia kalau keluar gitu tanpa bubble, waduh, tahu sendiri ya lingkungan luar kita ini berapa banyak virus, bakteri, jamur yang terus mau menyerang kita sebenarnya. Apalagi ada orang yang sakit gitu yang ikutan. Nggak sehat nih dia, sakit batuk, dia bisa langsung batuk. Sakit pano, dia langsung sakit pano. Panu ya, atau kadas, kurap. Dia langsung kena ini karena dia nggak punya pertahanan tubuh ya. Nah, itu kesiannya ya. Jadi dia ya untung-untung pasti nih ya orangnya ini orang tuanya orang yang ya sultan lah ya. Kalau orang biasa nggak masuk akal. Atau ada sponsor gitu lah ya. Nah, kalau ada sponsor nih dia pasti ada yang sponsorin lah. Ya, biasanya pihak universitas gitu ya.
Karena jadi penelitian dia pasti ya. Nah, itu juga ya menariknya ya. Kalau ada yang aneh-aneh itu orang ada yang mau neliti loh. Jadi kita plus minus nih, Kak. Kita diam-diam aja kita juga nggak bakal bisa berubah ya. Aduh, saya kena penyakit A. Ya udah, tapi kalau kita datang ke rumah sakit, ke kampus gitu, ada yang emang kampus penelitian ya, kampus kedokteran gitu, saya sakit ini nih, coba tolong diperiksa. Nggak apa-apa lah, saya dieksperimenkan, yang penting saya bisa sembuh contohnya. Ah, mau gitu ya. Karena juga mereka punya punya apa ketujuan juga yang begitu. Ya, jadi veter ini sangat kesian lah hidupnya ya. Hanya bisa bermain pun terbatas gitu ya. Nggak bisa kayak orang-orang ya, bisa lari dia susah ya, apa juga ya gitulah. Tapi ya syukur-syukur dia sudah bertahan 13 tahun lah ya. Jadi sistem imun sangat penting ya kita punya dan kita pelajari ini kebenaran nih kita ya. Orang kesehatan, orang farmasi juga mempelajari sistem imun ini. Oke, jadi fungsinya sebagai sawar ya. Ini sawar ini sering juga diomongin ya. Sawar itu ya, jadi sawar ini batas ya, pembatas gitu ya. Pembatas. Nah, jadi kita kalau di tubuh kita nih punya sawar darah otak. Jadi yang membatasi tadi ya partikel-partikel yang dianggap bisa berbahaya itu ditahan tuh sama sawar kita. Kemudian pada saat ibu hamil ya punya sawar darah janin. Nah, itu juga ya dibatasi. Jangan sampai ada zat-zat yang dianggap merugikan janin itu bisa tembus. Ya, nah, di otak kita nih sangat bagus gitu ya sawar darah otak. Tapi ingat ya pada saat kita infeksi ya sawar kita ini akan itu ya kemampuannya itu akan menurun ya, contohnya dia kena bengkak gitu ya, waduh radang otaknya, berarti sawarnya pun kendor gitu ya, yang tadi mampu menyaring partikel kecil ini lubangnya agak membesar karena dia lagi error gitu ya, lagi kena penyakit nih, lagi kena bengkak gitu. Nah, itu bisa memasukkan tadi yang zat-zat atau virus atau bakteri yang harusnya tidak tembus bisa nembus. Nah, itu yang berbahaya begitu. Ya, obat-obatan juga sama tuh ya. Kalau kalian pelajari di farmakologi, obat-obat yang sangat-sangat larut lemak itu gampang menembus sawar. Tapi obat yang tidak larut lemak, larut air, sulit menembus sawar gitu ya. Kalau di obat tidur itu kan begitu ya, obat yang lama tuh dia sangat larut lemak sehingga bisa ngantuk ya, karena pusat ngantuk itu ada di otak ya. Tapi yang obat sekarang ini yang obat gatal itu ya, contohnya anti alergi itu loratadin gitu ya. Nah, itu dia kurang larut lemak sehingga dia nggak bikin ngantuk gitu ceritanya ya. Kemudian tadi ya memberikan respon dini terhadap mikroba dengan jaran mengalahkan. Jadi kalau ada mikroba masuk aja pokoknya ya. Nah, mikroba ini kan akan mengeluarkan tadi antigen ya. Nah, antigen itulah yang merangsang sel imun. Kalau mikrobanya ini nggak punya antigen, lolos dia dengan gampang. Makanya kalau pertama kali biasanya mereka itu waduh asik dah. Kayaknya kesannya nembus jalan tol gitu ya. Asoy masuk nih kita ngebut bisa. Tapi kalau udah kedua kali, nah itulah yang namanya pertahanan spesifik ya. Langsung tubuh kita kenalin dia membuat antibodi untuk menangkap antigen-antigen. Ya, jadi untuk reaksi kedua daya tahan imun spesifik itu lebih baik gitu ya, lebih kuat lagi gitu maksudnya. Tapi kalau yang non spesifik ya biasa aja, dia mau masuk sekali, 2 kali, 3 kali, pokoknya kelakuannya begitu aja. Ya, nah ini yang tadi ya bakteri ini bisa mengaktifkan sistem imun spesifik melalui presentasi antigen. Nah ini di kita ya bahasa presentasi ini kan bingung ya, apa sih Pak maksudnya presentasi? Kayak saya nih sekarang nih lagi mempresentasikan materi. Ya, jadi presentasi ini maksudnya mengenal gitu ya, mengenalkan. Ini ada loh antigen, gitu ya. Lucu ya, namanya mempresentasi ya. Jadi ada APC ya, antigen presentation cell. Nah, jadi kerjanya tuh antigen presentation cell itu ya tadi ya mengajak antigen yang dari bakteri virus jamur itu
ya, supaya menempel di MHC itu jadi dikenalin nanti sama sel beta. Beta. Saya sering nyebutnya beta mulu nih. B ya. Jadi dengan limfosit B tadi, sel B. Ya, juga dengan sel T. Nah, begitu ya. Kemudian secara umum ya, mengaktifkan komplemen ya. Komplemen ini semacam tadi ya, pemakan lah, pengusir gitu ya untuk bakteri dan virus. Ya, yang meningkatkan clearance ya. Clearance ini luaran ya berarti ya. Pembersihan ya, kompleks antibodi atau sel mati. Kemudian juga menyingkirkan sel yang rusak ya. Kalau kita belajar kemarin ya di biologi sel atau biomolekuler, apoptosis ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi sel-sel yang rusak itu diapoptosis ya, supaya remaja lagi. Ya, dan yang rusak-rusak di recovery lagi. Nah, begitu. Oke, nah ini ya, kita harus tahu ini sistem imun kita punya dua ya secara umum. Non-spesifik atau spesifik. Nah, ini sinonimnya apa nih non-spesifik ya? Sinonimnya itu inat, inate. Apa bacanya benar inat atau apa tuh ya? Inate, ya. Yang alami. Nah, itu non-spesifik. Jadi alami, inat, non-spesifik, itu namanya pertahanan yang sebelah sini. Satu lagi yang spesifik atau adaptif. Ya, nah yang ini kebanyakan ini kita kenal dua kali lah istilahnya. Maksudnya sekali memproduksi, kedua kali dia langsung punya memori. Ya, sekali datang, nah dia menyiapkan memori ya. Jadi kalau udah datang dua kali dia tahu lah. Beda dengan yang non spesifik kan. Non spesifik kan ya apa aja yang mengganggu fungsi tubuh kita langsung dilenyapkan. Berulang-ulang begitu-begitu aja. Ya kan? Beda dengan yang spesifik. Ya, contohnya kita mau bebas COVID, kita wajib divaksin COVID. Atau kita diinfeksi dulu sama virus COVID. Nah, gitu ya. Spesifik tuh. Jadi nanti di tubuh kita ini punya tadi ya, pengenal-pengenal itu, antigen itu, punya MHC itu, spesifik. Sendiri-sendiri itu ya. Nah, jadi karena dia udah belajar sendiri-sendiri lah, bukannya dia bisa bermulti belajar ya. Wah, saya mau ada virus corona, saya jadi anti corona. Ada bakteri A, saya jadi bakteri A. Enggak, sendiri-sendiri dia. Yang untuk virus corona udah ada tuh persiapannya tuh ya, itu gen itu dia. Silakanlah dia menjaga kalau dia itu belajar dulu kan dia. Nanti untuk bakteri datang, ya dia siapin, dia belajar dulu soalnya. Nah, kalau udah siap, nah dia akan ada di tubuh kita itu selamanya. Nggak ganti-ganti ya, nggak ganti-ganti dari bakteri, nanti dia belajar lagi, virus banyak lagi dia belajar, capek kayaknya. Dia belajar sekali aja lah. Sudah jadi, sudah siap, nah dia tidak akan berganti lagi, ya, tidak akan berdiferensiasi lagi. Nah, kemudian istilah humoral ya. Istilah humoral ini sebenarnya sama ya dengan istilah yang larut ini. Ya, kebenaran ini kan karena banyak nih ya. Jadi ada yang humoral di sini, ada yang biokimia. Ya, ini semuanya larut humoral ya. Kalau di sini cuman ini aja humoral juga. Ya, nah gitu ya. Oke ya, spesifik begitu ya. Jadi spesifik itu kita harus tahu dulu kumannya apa, dia akan membentuk antibodi apa. Virusnya apa, dia akan, itu spesifik namanya. Kayak reseptor ya. Reseptor itu kan spesifik. Ya, reseptor yang ada di otak contohnya untuk antiinflamasi, ya ketemu obatnya bekerja di situ. Ya, kalau nggak ada reseptornya ya nggak bisa. Ya, kalau nggak cocok ya nggak bisa. Lock and key gitu ya. Kunci dan anak kunci itu spesifik namanya. Jadi yang ini spesifik nih. Beda dengan yang ini ya. Pertama fisik nih ya. Nanti kita lihat nih ya. Nanti kan dipecah-pecah lagi ya sini ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Positif artinya kelebihan. Kelebihan dia nih sebagai imun non spesifik. Dan negatif kekurangannya. Kelebihannya dia cepat bereaksi.
Ya, mau 1 kali, mau 2 kali, mau 10 kali kuman yang sama itu masuk, dia selalu siap. Pokoknya ada yang zat asing aja ya, harus kita langsung kerja gitu, nggak males nih. Bukannya bukannya spesifik males ya, tapi dia lebih itulah. Responnya cepat gitu ya. Pokoknya dia langsung bekerja dah. Ya, selalu siap, cepat. Tidak perlu ada pajanan sebelumnya. Nah, jadi tidak perlu sakit dulu. Tidak perlu ya, karena ini langsung terus bekerja. Kekurangannya, nah reaksinya bisa berlebihan gitu ya. Waduh, jadi over gitu ya. Jadi yang makanya kita kadangkala orang kena reaksi gitu ya, karena dia bisa berlebihan dan tidak punya memori ya. Nah, dia tidak punya nih sel seperti spesifik ini tadi. Tapi yang spesifik harus dulu kena pajanan sekali ya. Perlindungan lebih baik pada pajanan berikutnya ya. Jadi yang kedua, ketiga itu udah lebih baik perlindungannya dibanding yang pertama. Karena apa? Dia harus menciptakan antibodi tadi, belajar dulu. Belajar dia ya. Itu kuman TBC. Oke, kalau sekali kita lemah lah ya karena kita belum punya memori. Tapi lanjutnya kedua kali harusnya dia udah bisa karena dia sudah punya tadi memorinya. Jadi kenal, dia tahu cara ngadepinnya gitu. Sehingga biasanya yang kedua kali kan lebih sulit kenanya. Kecuali tadi ya, bermutasi lah. Tadi punya turunan dia. Kayak COVID, ada COVID varian A, COVID varian beta, varian gamma, varian, wah macam-macam lah itu ya. Nah itu yang membuat vaksin sulit bekerja. Yang artinya beda varian, beda virus, beda vaksin gitu ya. Padahal virus sama, tapi variannya beda. Ya dia dianggap beda ya. Kemudian tadi ya, tidak siap sampai terpajan antigen. Ya, jadi dia patokannya tadi antigen ini. Kalau nggak ada antigennya, ya jadi zat-zat yang ini belum tentu ada antigennya ya. Tapi kalau yang non spesifik mau berantigen mau nggak ada antigen, dia kerja aja. Tapi ini ada faktor pengenal ya yang namanya antigen. Kalau lebih detail lagi epitop namanya ya. Nanti kita lihat tuh. Nah, responnya lambat ya tadi karena tadi dia akan memproduksi antibodi dulu ya. Baru dia bisa berantem lah, baru bisa bertempur dengan penyakitnya, dengan penyebab penyakitnya. Gitu ya. Oke, kemudian yang ini sama ya kayak tadi sih sebenarnya ya. Udah kita cepetin aja ya. Jadi kalau faktor pertama ini fisik ya. Nah, kulit kita ada selaput lendir ya di hidung, di mata gitu kan. Nah, ada silia ya, bulu-bulu halus ya, atau semacam juga selaput lendir gitu ya. Kemudian mekanisme batuk dan bersin ya. Jadi kita kadang-kala nih kalau menghirup udara atau apa, aduh batuk nih, bersin nih, aci gitu ya. Nah itu kita mengeluarkan yang dianggapnya benda asing. Begitu ya. Nah ini pertahanan pertama gitu ya. Kadang-kala ada yang sebutnya primer juga gitu yang pertama ya. Mungkin bisa agak salah juga ya primer atau pertama gitu ya, tapi yang pertama udah pasti benar lah istilahnya. Tapi kalau ngomongnya primer nanti yang di dalamnya sekunder, tersiernya itu yang spesifik ya, suka begitu. Kalau ini disebut pertahanan pertama, yang keduanya di dalam tubuh kita tadi humoral, yang ketiganya seluler gitu. Ya, jadi ada istilah-istilah begitu lah ya. Kemudian nah, tadi ya kulit ini organ yang terbesar gitu ya, ada banyak lapisannya, epidermis, dermis, hipodermis. Nah nanti kalau kalian lebih dalam lagi ya belajar tadi yang kayak saya bilang ya, kita mah ini pemula aja ya. Kalau yang lebih dalam lagi ada sel Langerhans. Nah itu yang banyak juga ya bersifat sebagai sistem imun kita, sel Langerhans itu ya. Nah dia berupa bentuknya dendrit. Nah nanti ada istilah dendrit juga yang kita akan bahas tuh ya. Nah gitu. Jadi kulit fisik dan kimia. Mengapa begitu ya? Jadi secara fisik nih, dia fisik nih ya. Ini ya lembaran kulit ini fisik nih. Kalau kimianya ya enzim-enzim biasanya ya. Lemak tinggi, enzim tinggi yang bisa melisis bakteri, menahan bakteri, itu kimia. Kimia ya kalau gampang ngomongnya bahan kimia lah. Tapi kalau fisika, jadi bendanya ya, yang bukan berupa zat kimia gitu. Kulit kan bukan zat kimia, ya jadi barrier fisik dia. Ya, fisik bisa juga mirip dengan mekanik ya.
Nah, tapi kalau kimia itu pasti zat kimia dia, enzim, ya, minyak, gitu kan, alkohol itu kimia. Ya, kalau dia mengandung itu gitu contohnya ya. Tapi kalau dia berupa rambut, nah ini kan fisik. Kulit fisik. Ya, kulit membentuk lapisan pelindung ya, gitulah ya. Kita udah belajar lah ya di Anpisman ya. Jadi memang belajar itu bertahap kan. Belajar Anpisman, belajar ini, nggak tiba-tiba belajar ini dulu, belajar Anpisman. Ya bingung lah, nggak ngerti ini gimana ya penampang kulit itu ada apa aja gitu ya. Jadi kelenjar di bawah kulit menghasilkan enzim ya, biasanya lisosim gitu ya, atau lisosom gitu ya sebutannya ya, yang bisa melisis bakteri. Nah, kalau kita melisis bakteri ada di air mata. Nah, air matanya kalau tanpa ada zat kimia itu namanya fisik. Tapi di air mata mengandung lisosim. Wah, berarti ada zat kimianya. Enzim itu zat kimia. Ya. Kemudian di saluran napas kita ya ada epitel ini ya seperti bulu-bulu halus gitu ya. Kemudian ada selaput lendir dan mukus gitu ya. Semacam selaput lendir gelnya gitu ya. Gelnya yang kental-kental itu mukus ya. Mukus dihasilkan oleh kelenjar lendir ya, submukosa dan sel goblet. Ini untuk perlindungan batasan ya, barrier, dan alat untuk mengangkut ya, transport. Komposisinya minyak, air, protein, dan campuran karbohidrat dengan protein, glikoprotein. Kemudian tadi ya, batuk bersin ini kan mekanisme tadi ya, melawan zat asing lah ya, bisa kita itu simptom ya, tapi batuk lama-lama ya jadi penyakit juga ya, jadi penyakit batuk gitu ya. Padahal batuk awalnya sistem imun, tapi kalau terus-menerus ya jadi sakit namanya ya. Bukannya lagi tanda ada bakteri, tanda ada zat asing, tapi justru organ tubuh kita itu ya yang teriritasi lah begitu. Ya. Kemudian juga di napas ya, tadi ya ini kan berhubungan dengan pernapasan lah ya banyakan ya. Oke, yang kedua tadi ya, sistem non spesifik ini terbagi ada 3 kan. Nah, ini yang keduanya larut. Nah, ini bisa tadi ya zat kimia ya. Kemudian bisa juga khusus yang tadi ya sistem imun. Kalau ini kan enzim-enzim banyak kan ya. Kalau ini di luar enzim, tapi yang tugasnya juga tadi menangkap zat-zat asing lah, baik virus, mikroba, jamur, protozoa dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di sini ada banyak ya lisosim, ada di keringat, ludah dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya lebih kuat untuk menyerang gram positif. Kenapa begitu? Karena gram positif, lapisan dinding selnya, bentukannya ini mudah dirusak oleh lisosim. Kalau yang gram negatif kan beda ya, kan udah belajar ya di mikro ya. Dinding sel dari bakteri jenis apa itu agak berbeda ya ketebalannya dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya lakto ini biasanya dari ASI ya, karena mengandung laktosa. Air susu ibu banyak gulanya laktosa, sehingga nama-nama lakto banyak dihubungkan dengan ASI ya, laktooksidase gitu ya. Asam neuraminik ya, yang bersifat terhadap E. coli dan Staphylococcus. Nah ya, jadi kebanyakan mikroba tidak dapat menembus kulit yang sehat. Ya itu tadi ya, kalau kulit kita sehat, normal, itu udah barrier pertama ya, lapisan pertama, pertahanan pertama. Ya, tapi kalau beberapa dapat masuk nih ya melalui kelenjar keringat kita ya, kelenjar folikel rambut ya kan kita punya pori-pori ya. Nah, itu. Kemudian pH asam keringat berbagai asam lemak yang dilepas kulit mempunyai efek denaturasi terhadap protein membran sel sehingga juga dapat mencegah ya. Aduh, bentar nih, suara jadi serak nih. Udah sebentar ngomong udah serak ya. Oke ya, kemudian asam lambung, hampir semua bakteri juga mati ya oleh asam lambung. Nah, tapi ada satu bakteri yang kuat terhadap asam lambung. Bakteri apakah itu? 3 detik, tahu? 2, 3, ya nggak ada yang jawab. Halo, siapa yang tahu?
Cluenya apa, Pak? Apa? Cluenya apa, Pak? Kamu mau minta clue mulu dah. Jadi katanya begini ya, orang yang sakit mah, dia minum obat mah terus kan, kok nggak sembuh-sembuh nih gitu. Ternyata didiagnosa, diambil cairan lambungnya gitu ya, diperiksa. Wah, ini ada bakterinya, makanya perlu antibiotik. Nah, jadi ternyata orang sakit mah itu nggak selalu itu penyebabnya tadi ya, perbedaan asam basa dan akhirnya dia telat makan dan lain sebagainya. Ternyata ada infeksi kuman gitu ya, ada bakteri yang masuk di dalam lambungnya itu. Sehingga membuat penyakitnya parah. Jadi katanya mahnya parah itu ternyata infeksi bakteri. Apa itunya? Nggak tahu ya? Helicobacter bukan, Pylori, Pak? Pak. Ya, itu ya namanya pylori. Nama Hmm. lengkapnya Helicobacter pylori. Nah, bakteri ini juga saya dulu belajar mah nggak ada ya di tahun berapa itu. Nah, saya baru dengar nih. Oh, ada ya gitu ya. Nah, jadi ini bakteri yang lebih modern lah ya, ternyata gitu ya, bisa menahan asam lambung. Jadi kalau makanya gini, jadi pengalaman ya kalau ada pasien datang terus beli obat mah terusnya. Nah, coba gitu, coba didiagnosa, Pak. Barangkali takutnya ada bakteri. Ah, mana sih orang apa sakit mah ada bakteri, kan suka begitu orang ya. Konyol gitu ya, kayak ngerti aja gitu ya. Ada, Pak, gitu. Cobalah Bapak periksa lagi lah ke dokter lah. Nanti dites, Pak, di lab. Asam lambungnya, cairan lambungnya coba. Kalau ada bakteri, ya Bapak wajib lah minum antimikroba. Kalau nggak sembuh-sembuh. Nah, gitu ya. Kemudian laktoferin. Nah, ini juga ada nama-nama lakto nih ya. Nah, dia bisa mengikat zat besi ya. Nah, karena apa? Zat besi penting ya untuk hidup beberapa jenis mikroba seperti Pseudomonas. Jadi kalau ada laktoferin ini, zat besinya diambil dulu nih ya, sehingga Pseudomonasnya kekurangan zat besi. Nah, kemudian kita masuk ke larutan humoral ya. Jadi larut humoral ya, atau diistilahkannya humoral ya. Jadi pokoknya dia ini ekstra sel, di luar sel. Beda dengan seluler tadi ya. Nanti nih kita akan masuk ke seluler kan. Nah, dia ada komplemen, ada APP, ada mediator asal lipid, sitokin ya. Nah, ini aja udah mulai ngejelimet nih ya. Komplemen itu adalah sejumlah besar protein yang bisa diaktifkan dan memberikan proteksi terhadap infeksi. Nah, dia memberikan respon itu radang. Nah, itu. Jadi kalau kita radang, kita ada infeksi katanya ya. Selain radang yang kita dipukul ya, kita kan kepukul benda tumpul pun bisa bengkak ya. Tapi bukan itu. Ya, kita nggak dipukul, tapi kita ada bengkak gitu ya. Jadi beda nih, apa perlu diperhatikan gitu ya. Komplement dengan spektrum aktivitas luas diproduksi oleh hepatosit ya, jadi sel-sel yang ada di hepar. Dan monosit ya. Nah, monosit ini semacam tanti ya, sel darah putih juga ya sebenarnya ya, yang akan berubah menjadi makrofag ya. Dan dapat diaktifkan secara langsung. Nah, jadi kalau ada mikroba nih, langsung nih ya, tandanya dia kebaca ya, dia punya antigennya gitu kan kebaca ya, langsung keluar ini komplemen sama monosit nih, menyerbu dia. Ya, komplemen juga bisa berperan sebagai opsonin yang artinya meningkatkan fagositosis. Dengan jalan apa? Ya, molekul yang dapat diikat oleh pihak kuman. Dan pihak reseptornya dikenali oleh fagosit sehingga bisa dimusnahkan. Nah, gitu ya. Jadi ada istilah nih ya, opsonin, ingat. Opsonin, ada komplemen gitu ya. Kemudian kita masuk ke antibodi ya. Antibodi dengan bantuan komplemen dapat menghancurkan lapisan, kembali lagi ya, dinding sel nih, LPS. Bila LPS lemah, lisosim mukopeptida dalam serum dapat masuk menembus membran dan menghancurkan lapisan keduanya ya, mukonya ya, mukopeptidanya. Jadi kalau yang ini lemak dan gula, yang ini mukus dengan asam amino ya. Lanjut ya, humoral tadi cukup banyak ya. Tadi udah komplemen, sekarang APP, akut fase protein. Ya, jadi perubahan kadar beberapa protein serum darah pada akut infeksi disebut APP.
Ya, nah jadi kita bisa ngecek gitu ya kalau orang sakit itu pasti kadar proteinnya jenis-jenis apa itu tinggi dari biasanya, dari normalnya. Ya, protein yang meningkat atau menurun selama fase akut disebut juga akut fase respon protein, ya, yang berperan sebagai pertahanan diri. Nah, yang termasuk APP apa aja? CRP, ya, C reaktif protein. Nah, ini golongan protein yang kadarnya dalam darah meningkat, tuh, ya kan, pada saat infeksi akut. Sebagai respon imunitas non spesifik tadi ya. Jadi dia apa aja ya, mau infeksi apa, bakteri kayak jamur kayak apa kayak itu sama rata lah. Itu namanya non spesifik. Ya, kalau yang spesifik harus nanya bakteri apa, jamur apa, virus apa. Nah, itu spesifik ya. Tapi kalau semuanya non spesifik. Pengukuran CRP digunakan untuk menilai aktivitas inflamasi. Ya, CRP dapat meningkat 100 kali atau lebih ya yang berperan pada non spesifik dengan bantuan kalsium ya. Ion kalsium mengikat beberapa molekul diantaranya fosforilkolin yang ditemukan pada jamur bakteri. Ya, kemudian CRP juga meningkat pada saat meningkatkan kekentalan plasma ya, viskositas ini ya, dan laju endap darah. Nah, ini bahasa-bahasa analisa ya. Jadi kalau kalian menganalisa atau nantilah masuk farmasi rumah sakit gitu ya, mungkin belajar baca analisa data lab ya. Nah, ini. CRP yang tinggi menunjukkan infeksi yang persisten ya. Istilah persisten ini menetap. Wah, jadi agak parah ya. Dan infeksi harus diobatin ya. Kalau tidak diobatin mati kita ya. Makanya jangan sampai kita kebal antibiotik. Maksudnya apa? Gitu ya. Karena kalau nanti semua bakteri udah kebal, matilah kita kalau kena, nggak ada obatnya. Nah, gitu ya. Jadi selalu kalau kita kerja di apotek atau apa nih, minumlah antibiotik sampai habis ya Pak, jangan sisa-sisa. Karena satu orang yang gennya kebal bisa menulari ke orang lain. Orang lain juga jadi ikut kebal ya. Kebalnya bukan kebal positif ya, maksudnya kumannya kebal gitu. Jadi menginfeksi kita, kita kena gitu ya. Resisten lah gitu ya. Kemudian lanjut kita ke lektin ya. Lektin merupakan molekul larut plasma yang mengikat manan. Nah, ini juga penting ya. Karena apa? Di berbagai bakteri ya, contohnya pneumococcus ini lapisannya itu mengandung manosa. Ya, jadi beda nih ya kalau kayak kita mungkin glukosa gitu ya, laktosa tadi ya, ini manosa. Jadi tubuh kita punya kemampuan juga ya untuk tadi yang beda-beda. Dia juga bisa loh yang bisa ada lektin gitu ya, walaupun dia manosa bisa lah ya diganggu supaya jangan pneumococcus ini tadi ya merajalela gitu ya. Ya tapi ya tadi ya tergantung tubuh kita juga ya. Lektin berperan tadi ya opsonin mengikat dan mengaktifkan komplemen. Nah ya ini jadi ceritanya banyak berputar-putar ya. Komplemen itu aktif ngapain-ngapain aja. Ini ada lektin lagi nih ya yang membantu. Komplemen, ayo kerja gitu ya. Dia ikut-ikut bantu nih ya. Kemudian yang lain lagi ya tadi yang protein CRP itu fase akut yang biasa ya, yang C, yang ini yang akut lainnya nih ya. Nah ini nama-namanya tuh, aduh banyak nih ya. E1 antitrypsin, amyloid serum A, haptoglobin, C9, faktor B, dan fibrinogen. Banyak ya. Nah, ini juga berperan meningkatkan laju endap darah akibat infeksi. Nah, jadi laju endap darah bisa nih kalau dicek di laboratorium nilainya tinggi, nah udah pasti nih orang infeksi gitu. Makanya kan apa-apa kan kita suruh cek lab ya. Coba cek lab lah. Kalau biasa aja mendiagnosa biasa aja suka susah ini. Cek lab aja lah biar lebih jelas kan gitu. Nah, kalau dicek lab kan ada ya dasarnya ya, tinggal dibandingin normal, tidak normal, normal, tidak normal, kelihatan gitu ya. Seluruh respon fase akut memberikan efek yang menguntungkan melalui peningkatan resistensi penjamu. Ya tadi ya, jadi harusnya kita jadi lebih kebal ya, mengurangi cedera jaringan dan meningkatkan resolusi dan perbaikan cedera inflamasi. Jadi respon akut memberikan keuntungan lah ya, bagus lah bagi kita ya. Oke, masih ada yang terakhir ini ya, mediator asal fosfolipid ya. Nah,
Kalau kalian sudah belajar farmakologi sakit atau piretik, panas gitu ya, atau anas lagi. Analgetik. Udah belajar analgetik di farmakologi, masih ingat? Ya, Udah Pak, diam udah belajar. aja. Udah belajar? Contoh cara kerja paracetamol dalam mengurangi rasa sakit. Nah, gimana tuh? Ada yang tahu? Katanya udah belajar ya. Ya Pak, baru kemarin tapi lupa Pak. Lupa kawan. Bisa aja baru kemarin lupa, justru baru kemarin ingat. Baru kemarin. Ya, jadi dia menghalangi atau memblok biasanya produksi prostaglandin. Ya, dan leukotrien ya. Nah, kan ada jalur-jalurnya ya. Analgetik ini menghambat anti sakit ini dengan jalan, nah kan gitu. Nah ini ya, jadi mediator asal fosfolipid ini diperlukan untuk produksi prostaglandin, ya. Nah keduanya meningkatkan respon inflamasi melalui permeabilitas vaskuler dan vasodilatasi. Nah kemudian sitokin ya, nah ini juga sangat banyak diomongin di imun ya. Sitokin merupakan protein, ya ikatan peptida gitu ya. Nah, atau glikoprotein. Tapi tetap ada proteinnya lah ya, masih satu turunan. Kalau gliko kan karbohidrat ya. Jadi protein yang pecah ya, apeptida, dan karbohidrat protein. Yang dilepas sel spesifik ya dari sistem imun. Sitokin merupakan spesifik ini maksudnya selnya khusus ya. Merupakan molekul sinyal yang berperan dalam mengatur imun ya. Inflamasi, dan pembentukan sel darah merah. Jadi memang kalau kita pelajarin katanya pembentukan imun tadi ya, limfosit B, limfosit T itu mirip ya dengan pembentukan sel darah merah ini. Ya, sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah, sel darah putih kayak platelet kayak itu ya, hematopoiesis. Nah, itu yang sistem non-spesifik. Ya, masih ada nih ya yang spesifik, yang non spesifik ini yang ada di dalam sel. Namanya kan seluler ya. Yang di luar sel ini nih yang bekerja nih. Yang fisik dan humoral. Atau yang humoral disebut juga ekstraseluler. Tapi kalau yang di dalam sel, nah seluler namanya ya. Nah, ini ada fagosit ya. Fagosit tadi ya menelan gitu ya, memakan ya istilah itu ya. Ada sel natural killer, natural killer, pembunuh alami ya. Sel mas ini sering dibicarakan ya pada mekanisme alergi ya. Karena sel mas ini jika terangsang dia juga akan melepas histamin gitu contohnya. Basopil juga sama ya, berhubungan juga dengan alergi. Dan eosinopil ya, sel darah putih ini banyak nih ya. Kita lihat. Yang seluler itu fagosit, sel natular killer, sel mas, basopil, dan eosinopil ya. Fagosit dari kata fagosit yang artinya menelan ya. Cara fagositosis menelan patogen. Ya. Nah, jadi yang punya kemampuan fagosit adalah neutrofil dan makrofag gitu ya. Kemudian untuk menelan partikel, fagosit memperluas bagian membran plasma dengan kemudian membungkus membran plasmanya lagi. Jadi menelan lah ya gitu ya. Kita udah pernah sering belajar lah ya fagosit ya. Bakteri, amuba gitu ya punya kemampuan fagosit ya. Makrofag juga sama gitu kan. Oke, nah ini ya mekanisme fagositosisnya ada 6 ini. Waduh, harus berurutan nih ya, nggak boleh kebalik-balik nih. Pengenalan, pengeluaran nggak mungkin kan. Jadi abis ngenalin dulu dia bergerak gitu ya. Tadilah ada kodenya gitu ya. Tit, 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 tit. Ada tetot gitu ya. Oh ada mikroba yang masuk gitu. Oke, ya sel tadi ya. Ini neutrofil dan makrofag ini langsung bergerak dia. Ya, bergerak nih. Habis kenal bergerak kan.
Nah, makanya ada mikroba nih, maka bergerak menuju partikel tersebut. Ya, kemudian pada proses mikrobia atau partikel asing yang dapat memikat sel hidup. Nah, jadi dia ada apanya ya, zatnya ya. Ya kalau kita ngomongnya gampangnya antigen lah sebenarnya ya. Antigen itu dikenalin sama fagosit ya. Kalau enggak ya kalau benda dianggap benda self ya. Jadi ada dua kan, ada yang namanya benda sendiri, self. Benda asing itu non-self. Nah, dia harus bisa ngenalin yang namanya non-self atau self. Ya, jadi bakteri ini punya nih ya yang memikat sel hidup. Wih, zatnya dapat memikat ya. Canggih banget lah kalau kita mah katanya kalau hewan-hewan itu feromon ya. Nah, tapi di manusia juga bisa katanya ya feromon itu dipakai ya. Tapi jangan dicoba-coba nih ya. Maksudnya mesti ngerti lah. Katanya kalau kita ada parfum feromon gitu ya, kita semprot-semprot nih, lawan jenis kita tergoda. Katanya gitu ya. Nggak usah pakai gituan, Pak. Ya iya dah. Oke ya, kemudian perlekatan ya, adhesion. Jadi tadi setelah dia terpikat nih, fagosit nyamperin, nah dia akan menempel ya. Nah, mengarah dan tersebut melekat. Menempel, melekat sama kan ya. Pada membrannya. Ada reseptornya. Jadi semua ada reseptornya lah ya, nggak mungkin nggak ada reseptor. Kemudian ya dia tadi ya membuka diri ya, membuka membrannya dan menelan. Ingestion. Ya, sampai ada ruang gelembung ya, seperti vakuola ya, yang disebut fagosom. Ini kan di dalam sel ya, di sitoplasma ya. Nah, kemudian dikeluarkanlah enzim-enzim ya, penghancur. Nah, asam hidrolase ya, jadi ase-ase ini enzim nih ya, peroksidase ya, apa ase gitu ya, berfungsi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Wah, bergabung ya, mencerna bakteri. Setelah hancur ya dikeluarkanlah, dirilis ya. Rilis ya, pembuatan film ini berhasil dirilis. KTI-nya, skripsinya selesai, berhasil dirilis, ya dilepas. Ya, yang asing, yang tadi tidak dapat dicerna, kemudian dikeluarkan. Ya, yang hancur dikeluarkan juga. Ya, nah itu. Jadi pokoknya kuman bakteri akan difagositosis. Ya. Kemudian sel NK ya. Kalau bahasa Inggris mah sel NK. NK ya. Dari jenis limfosit dia ada sepertiga ya. Tidak menyerang mikroba secara langsung ya, tapi menghancurkan sel tumor dan sel yang infeksi virus. Ya, sel penjamunya itu berarti sel yang udah nempel ya di dalam sel itu. Sel tumornya ini udah masuk ke sel nih. Ya, sel yang terinfeksi virus. Jadi dalam sel ya. Kita bicara yang tadi kan ini kan seluler ya, pertahanan seluler nih di dalam sel. Berperan terutama dalam sel infeksi virus. Contohnya herpes, gondok, sel tumor, bakteri intraseluler ya di dalam sel. Tanpa bantuan antibodi atau komplemen. Makanya NK disebut juga antibody independent ya. Gitu. Dia berdiri sendiri. Tanpa bantuan, tanpa komplemen, tanpa cara-cara tadi ada antigen-antigenan, dia bisa lah. Karena udah di dalam sel ya. Mungkin dia lebih gampang kenalinya ya. Mengenal dan membunuh sel terinfeksi atau selnya sendiri yang udah rusak itu dibantai sama dia. Ya, tapi yang rusak, yang baik enggak ya. Oke, kemudian tadi sudah NK, kemudian kita sel mas ya. Nah, sel mas ini pada jaringan banyak ya, terutama jaringan yang bersentuhan dengan eksternal kita, contohnya kulit. Makanya kalau kulit kita kena zat yang bisa menimbulkan alergi kan langsung merah dia ya. Keluar dah tuh dari sel mas itu histaminnya. Sel ini membantu eliminasi mikroba patogen dengan cara tadi ya, memproduksi protein yang membuat kita tadi ya merah, gatal, bengkak, sakit. Ya. Kemudian juga memvasodilatasi pembuluh darah. Makanya orang yang alergi itu tekanan darahnya terus menurun karena dia vasodilatasi. Ya, kemudian tapi keuntungannya kalau pada saat proses ini
sel imun lebih mudah bergerak gitu ya, karena besar pembuluh darahnya terbuka nih istilahnya, vasodilatasi ya. Dan membawa teman-temannya ya, rekrutmen sel-sel fagosit ke tempat infeksi. Biasanya tidak bekerja sendiri lah ya, tadi doang si NK doang ya. Yang lain itu punya minta bantuan lah dia, ayo serbu, maju. Nggak sendirian ya, ada fagosit teman-temannya diajak nih ya. Selmas juga berperan dalam, nah ini ya, alergi dan anafilaksik dengan menghasilkan histamin. Kemudian basofil ya, basofil juga sel darah putih ya, yang kadarnya sekitar 1-3% dari total sel darah putih. Kecil ya, sekitar 200 basofil per mikroliter. Nah, ini juga ya salah satu yang perannya penting bagian sistem kekebalan ya, basofil nih, menghasilkan sama ya, reaksi radang juga ya, tadi inflamasi juga sama dengan selmas. Selain itu, basofil juga berperan dengan anti alergi. Nah, mirip juga ya, jadi basofil, selmas ini mirip-mirip kemampuannya. Ya, jadi fungsinya menghancurkan benda asing, mencegah pembekuan darah, dan menghasilkan peradangan. Nah, ini ya. Ini dalam sel ini ya. Kemudian eosinofil ya, nah, ini juga masih dikit ya, sekitar tapi lebih tinggi ya, 6% kira-kira. Ya, ini ditemukan pada alergi juga, penyakit kena parasit, kanker kulit ya, kanker flebitis, tromboflebitis ya di jaringan darah, leukemia ya, kanker darah, emfisema ya di paru-paru biasanya, dan ginjal. Jadi fungsi eosinofil juga biasa melindungi dari, memiliki peran khusus. Dia apa ya? Nah, ini yang melawan parasit yang besar. Contohnya cacing. Dia juga membantu alergi ya, sistem imun alergi. Jadi kalau yang cacing yang besar-besar, eosinofil lah yang lebih bekerja ya. Oke, nah itu yang non spesifik nih. Sekarang kita masuk nih yang ke spesifik ya. Nah, kita lihat dulu bedanya ya. Nah, ada dua ya. Nah, ini juga ada dua ya. Ada humoral dan seluler. Ada dua selnya, sel beta dan sel T. Ya, ini dibuat di sumsum tulang dan tidak keluar, dia di sumsum tulang lagi. Beda dengan di unggas ya, vertebrata tipe unggas. Dia setelah dibuat di sumsum tulang, dimatangkan di bursa fabricus. Jadi sel B ini mengambil nama bagian di ayam dulu lah gitu contohnya ya, di unggas ya. Sel B, bursa fabricus gitu ya. Jadi di manusia di sel B aja namanya. Beda dengan sel T ya, nah, dia dimatangkan di timus. Nah, timus itu kan kalau kita pelajari di Anfisman ya, hanya sampai kita remaja aja ya, kemudian dia menyusut ya. Nah, makanya biasanya disitulah ya, tadi dibuat sel-sel antibodi. Makanya vaksin di usia kecil itu kan penting ya. Makanya banyak juga vaksin wajib. Nah, yang punya anak banyak, Mbak Isya tahu dah tuh. Vaksin-vaksin wajib ya, umur berapa harus divaksin apa, usia SD kelas berapa divaksin apa ya. Wajib namanya berarti harus ya divaksin. Gratis gitu ya, tapi kalau banyak duit kita ke swasta lah, ke dokter swasta. Nah ini ya, jadi ini berperan sel B ini di humoral ya, berarti dia di cairannya, bukan di sel. Sedangkan sel T itu di sel, di dalam sel ya. Ini sama ya, menyerang antigen yang ada di cairan ya, antar sel. Kalau ini di dalam sel. Sel B itu ada limfosit beta plasma, ya, limfosit B pembelah, limfosit B memori. Nah ini nih yang memori nih ya. Jadi dia mampu mengingat ya, memori dia ya. Nah, kalau sel T, ada sel T pembantu ya tadi ya, sel T helper atau juga CD4. Kalau yang ini sel B ini CD8 nih ya, nanti kita lihat. Berfungsi mengatur sistem imun ya, sel T helper ini CD4 ya, dan mengontrol kualitas sistem imun. Nah, mengapa pada saat tadi ya orang kena HIV itu nggak bisa sembuh-sembuh karena menyerang T pembantu ini, CD4-nya. Ya, yang fungsinya mengatur sistem imun udah nggak bisa lagi karena udah apa ya namanya ya, dikuasai oleh virus HIV.
Ya, walaupun ada temennya pada lihat limfosit T killer, nah atau T sitotoksik, ya. Nah ini tadi ya CD8 ini sini ya, bukan yang B tadi, ya, CD8 yang ini CD4, ini CD8. Ya, kemudian ada T penekan ya, supresor yang berfungsi menurunkan respon imun ya, atau menghentikan respon imun jika infeksi berhasil diatasi. Nah ini ya, jadi kerjanya ini mengembalikan ke arah normal lah ya. Kalau sudah beres semua, dikurangin sampai normal lagi ya keadaan sistem imunnya. Nah, kira-kira selesai itu sampai situ tuh. Nah, kita istirahat dulu lah ya, 3 menit itu ya. Nanti kita lanjut ke bab selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya apa gitu. Ini sama juga nih ya, mirip-mirip sama biologi molekuler. Susah sekali mahasiswa bertanya, karena apa? Memang baru gitu ya, baru kenal, baru denger, gimana mau nanya? Nanya apa, Pak? Saya juga ngedengernya baru begitu, Pak, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, kita ngaso dulu 3 menit lah ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Sudah terlihat jelas ini. Sudah, Pak. Oke ya, ini juga sekitar waktu hanya sekitar 15 menit ke bawah lah ya. Jadi mungkin kalau masih kurang nanti kita lanjutkan di minggu depan sambil mempersiapkan bab 3 itu ya, minggu ketiga ya. Oke ya, judulnya molekul pengenal antigen. Padahal ini tadi cukup banyak ya. Jadi habis kenal antigen, interaksi antigen antibodi, dan MHC1 dan 2 gitulah ya. Nanti dibahas lagi minggu-minggu selanjutnya lah ya. Nah, jadi prinsipnya memang belajar imunologi nggak bisa cepat-cepat mau bisa lah.
Ya, sulit lah itu, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan ya gitu ya. Asal dibaca berulang-ulang, mudah-mudahan bisa. Nah, jadi kita akan melihat apa sih ya definisi dan peran antigen, interaksi antara antigen dengan antibodi, molekul reseptor antigen, dan struktur molekul MHC kelas 1 dan kelas 2. Oke, nah ini di review ya, di review. Nah, tadi ya, ini kalau kita lihat yang sebelah sini ya, ini di luar tubuh, luka ya, ini ada kulit kita gitu ya, masuk, respon imun ya, yang non-spesifik dan spesifik ya. Kemudian ini yang bagian kulit ya, sebagai pertahanan pertama ya. Kemudian di dalamnya lanjut ke yang tadi humoral atau seluler di pertahanan kedua. Non-spesifik ya, innate non-specific immunity. Ya, jadi yang namanya non-specific immunity itu innate, alami ya gitu ya. Nah, tapi kalau yang learn ya, learn ini adaptif nih. Ya, beradaptasi, belajar dulu dia. Biasanya kita tadi mengenal dulu pertama kali. Ya, tadi pajanan pertama, pajanan kedua itu lebih baik ya. Ini antibodi, limfosit T dan B. Ini sering juga disebut pertahanan ketiga gitu ya. Nah, padahal sih sebenarnya nggak cocok juga ya, karena memang beda gitu ya. Kalau yang spesifik pasti langsung ini yang bekerja kok. Ini mah udah umum biasa gitu ya. Nah, jadi langsung 1, 2 gitu. Ya coba kayak gini. Yang spesifik itu kan berjalan di daerah lain ya, walaupun sama-sama berhubungan gitu. Nah, tapi dia yang spesifik mah spesifik kumannya. Nggak bisa pakai model ini yang spesifik itu. Kuman TBC pasti nggak bisa diginiin mah. Ya, kalah lah pertahanan alami itu kalau dengan yang TBC mah. Nggak bisa pertahanan TBC itu melawan pertahanan alami nggak bisa melawan TBC gitu ya. Hanya pertahanan spesifik yang bisa. Ya kita kalau bicara TBC itulah COVID aja lah yang gampang gitu ya. Kan COVID itu kalau nggak divaksin dia kena terus pastilah. Ya, tapi tadi kalau udah sekali kena, nah dia akan membentuk memori sehingga harusnya bisa dilawan kan. Tapi karena dia bervarian-varian, akibatnya sulit ya. Oke. Jadi ya antigen ya sering juga disebut imunogen. Nah ya, jadi ini kalau PPT saya nih agak berbeda dengan PPT-nya Pak Charles ya. Kan kalian diberinya PPT Pak Charles ya, yang bareng-bareng lah gitu ya. Tapi kalau saya baca, saya merasa ada tambahan, saya perbaiki lah sendiri ya, saya warna-warnain begitu ya. Nah, jadi antigen itu atau imunogen ya, zat yang merangsang respon imun. Jadi antigen nih, kebanyakan antigennya apa tadi ya? Nah itu kebanyakan protein ya. Kalau karbohidrat umumnya nggak terlalu antigenik gitu katanya. Lipid nggak terlalu antigenik, tapi protein itu antigen gitu ya, antigeniknya kuat gitu. Ya, nah itu bisa dibaca-baca lagi ya, syarat sebagai antigen gitu. Nah, itu ada tuh ya. Nah, kemudian permukaan bakteri dan virus ya, dan jamur gitu contohnya ya, banyak protein dan polisakarida. Nah, ini polisakarida yang jenis tadi ya, amilum karbohidrat ya. Nah, yang bersifat antigen. Tapi kalau dibandingkan protein dan polisakarida, protein lebih antigenik gitu ya. Nah, antigen itu harus ada juga yang bisa dikenalin yang namanya epitop. Nah, kalau nggak ada epitopnya, dia nggak bisa membangkitkan respon imun. Artinya apa? Kita contohnya minum susu. Nah, susu kan protein tinggi, tapi tidak menimbulkan reaksi antibodi karena tidak ada epitopnya. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ya di sini ya ada namanya antigen dengan antigen binding site. Jadi di di APC-nya ini ya berikatan nanti dengan AMC itu punya reseptor ya, tempat mengikatnya antigen. Kemudian ada yang warna merah ini ya light, ringan ya berarti ya. Kemudian yang biru ini heavy, berat.
Jadi punya dua rantai ringan dan rantai berat ya. Kalau ada dua kutub begini mungkin sering disebut dimer ya. Kalau satu monomer gitu ya. Dan punya rantai ke bawahnya lagi region efektor ini karbohidrat di sini. Ya, punya ikatan sulfur ya. Jadi ikatan sulfur protein itu sangat banyak diikat sulfur ya di tubuh kita ya. Di sulfida bond ya. Nah, gitu. Kemudian antibodi protein ya. Nah, antibodi protein nih. Jadi harusnya biasanya antibodi protein bertemu dengan protein juga sih ya, tapi nggak selalu begitu ya. Jadi antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel B. Nah, apa sih sel B? Sel B merupakan perkembangan dari limfosit ya yang berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini berarti berubah wujud ya menjadi sel plasma. Dan sel plasma itu memproduksi antibodi. Antibodi apaan sih? Nah, nama lainnya antibodi adalah imunoglobulin. Yang kita kenal ada 5 macam. Gitu kan? Ya. Setelah antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri. Ya. Sel hasil perbanyakan dirinya tersebut tidak akan berubah lagi dan disebut sel memori B, atau ya bahasanya suka dibalik-balik ya, sel B memori. Nah, sel ini berfungsi sebagai respon imunitas kedua. Maksudnya pajanan kedua respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari ya. Kalau kena infeksi lagi, dia langsung bereaksi tuh, sel B memori. Nah, ini ya, imun sel kita nih ada sel darah putih, leukosit, ada plasma ya, yang terbuat dari antibodi, ada makrofag, ada mast cell tadi ya. Nah, sel darah putih paling banyak nih anggotanya ya. Ada neutrofil, ada basofil, ini sama-sama ya tadi ya kita baca ya, inflamasi. Kemudian eosinofil juga untuk cacing, ya, worm. Ya, hipersensitivitas reaksi ya, berarti hipersensitivitas itu semacam alergi juga. Kemudian ada monosit. Ya, ini ya nanti monosit ini jadi makrofag gitu ya. Kemudian ada limfosit. Nah, limfosit ini lebih kuat lagi nih sendiri nih. Dia bisa memproduksi sel B, dia memproduksi sel T sitotoksik, memproduksi sel T helper dan NK tadi ya. NK, killer cell with guidance from antibody. Nah ya, ini kalau bentuk-bentuknya ya, ada limfosit yang besar, ini sel darah merah, ini eosinofil ya, monosit, ya, PMN, polimonuklear. Jadi banyak sel-sel satu-satu gitu ya. Platelet, ya, basofil gitu ya. Oke, kemudian mungkin ini sampai sini dulu kali ya, udah capek juga kayaknya ya. Nah, minggu depan kita lanjut nih. Respon pertahanan tubuh ya, jadi respon pertahanan tubuh melibatkan aktivasi sel B yang akan menghasilkan antibodi. Antigen yang masuk akan diikat oleh antibodi di bagian epitop yang tadi ya, untuk supaya pengenal. Kalau nggak ada epitop, kita minum susu yang banyak juga nggak bakal bereaksi antibodi kan, karena susu tidak punya epitop tadi. Tapi kuman yang masuk itu biarpun proteinnya sedikit tapi ada epitopnya, tubuh kita langsung ngenalin dia ya, langsung diikat lah maunya ya. Jadi epitop menentukan kecocokan antibodi dengan antigennya. Jadi epitopnya siapa, antibodinya siapa. Antigen yang sudah diikat antibodi akan diuraikan dan dibuang keluar tubuh bersama aliran darah. Nah, mungkin sementara sampai situ dulu ya. Jadi nanti dibaca-baca lagi lah, karena kalau waktunya diterusin, mungkin bukannya iya Pak ngerti, jadi mabuk Pak gitu ya. Ini
ada 22 orang ya. Ada yang nggak masuk atau ada yang dari rombongan lain ini? Coba kita lihat absennya. Ya, jadi belajar ini memang butuh pengorbanan belajar ya. Tadi yang saya bilang ya. Kalau nggak baca-baca apa, susah lah ya. Ini lebih rumit daripada biomol kayaknya ya. Karena banyak istilah-istilah yang, waduh, lebih jarang kita temui juga ya, sama ya. Di absen ada 22. Wah, pas nih ya. Berarti hadir semua ini ya. Tidak ada, bukannya tadi, oh iya ini di absen 22, ini orangnya ada 22 nih ya. Berarti ngepas nih ya. Diah, Ayu, Anita, Mala, ada semua? Ada Romli, hadir, Pak. ya Romli, Yulita, Travel, Travel nih. Septi, Hadir, Pak. Nurmaya, Ayodia, ada semua? Ada, Pak. Fahmi Hadir, ada? Pak, ada. Ya. Fahmi, Ananda, Iskandar. Hadir, Pak. Ya. Ananda, nama Ananda banyak ya. Di kelas yang satu lagi Ananda juga tuh PJ-nya ya. Ananda ada, Ananda? Kok diam aja nih Ananda nih? Halo, halo? Tolong jangan lupa PJ ya, di screenshot ya, untuk laporan BAP. Ananda nggak ada ini, Askia? Oh ada nih, diem-diem aja nih anak. Aduh, panggilin. Besok dipanggilin 2 kali, panggilan ketiga absen. Iskandar, Nia, Azara ada? Hadir, Pak, hadir. Ya, Mutiara, Nia, Septia ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak, hadir. Indah, Askia udah. Ilmi? Indah Hadir, sama Ilmi Pak. ada? Hadir. Ya, Sally ada. Silvi? Hadir, Pak. Ada ya, berarti udah absen semua ya? Nggak ada yang nggak absen ya? Kalau nggak ada yang mesti lapor itulah ya, sekre ya, biar dibuatkan absennya. Jangan sampai nggak masuk, nggak di absen gitu ya, gara-gara KS atau dan lain sebagainya belum diurus. Oke ya, jadi sampai di sini dulu ya. Mungkin pertanyaan disiapkan mungkin di minggu depan masih ada kan, ini belum selesai semua. Ya, kemudian untuk minggu ketiga juga langsung disiapkan oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Kira-kira gitu. Sel, mau nanya Sel? Iya, Pak, maaf, Pak. Saya kan Ya, silakan. 2 minggu lagi kan ya, Pak, itu kebagian presentasi materi ketiga, Pak. Iya. Oh, berarti buat- kamu duluan ya? Iya, Saya belum lihat tadi tuh. Iya, cuman terus? kan Bapak kan belum selesai, Pak, pertemuan kedua. Boleh nggak, Pak, saya minta materi Bapak yang pertemuan sekarang ini, Pak? Boleh, nanti saya kasih kirim. Bukannya udah ada tuh yang Pak Charles? Yang mana sih, Pak? Saya nggak ngerti. Kan udah dikirim ke Google Drive kan semuanya, Askia? Nah, itu dia, Pak. Google Drive yang mana ya, Pak? Kamu belum kasih Askia? Udah, Pak. Tuh. Udah. Ada. Sally-nya aja nih mah. Oh iya, mungkin sayanya yang nggak inget, Pak. Nanti di folder itu udah saya kasih bukunya, nanti udah ada yang lihat buku tuh. Kemudian ada folder materi dosen. Nah, itu ada sama kayak begini, cuman kan tadi saya bilang kalau saya punya saya edit gitu. Kalau yang dari Pak Charles itu yang murni lah, yang standar lah buat seluruh mahasiswa sekampus itu. Iya, oke, Pak. Terus satu lagi, Pak. Yang Ya. tugas merangkum dibagi-bagi aja boleh kan ya, Pak? Ya boleh lah, kan juga lumayan kayaknya tuh ya, cukup banyak, nanti diatur aja. Jadi nanti pengumpulannya sebagian sebelum UTS, sebagian di UAS. Jadi kalau di UTS juga harus sudah dikumpulkan dulu ya, jangan sampai enggak. Nanti begitu ya, 2 kali pengumpulannya ya. Sepakat ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke ya, terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Selamat malam, semoga tetap sehat semua, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.